Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Nah, pada video kali ini kita akan servis lampu Philips. Di sini adalah Philips LED 19 watt. Nah, untuk kasusnya apa? Nanti kita ikuti saja videonya. Insya Allah ada manfaatnya. Karena di sini ada beberapa kesalahan sedikit tentang servis lampu yang akan kita bahas pada kali ini. Mungkin saja kamu pernah mengalaminya, sehingga kita bisa menambah kehati-hatian saat servis lampu. Dan di sini ternyata meskipun ini penampangnya ini enggak saya lepas, karena kemarin ketika saya mau melepas PCB-nya saja, dia malah ikut terlepas di bagian heatsinknya itu. Jadi di sini saya coba untuk servisnya, kita lepasnya masih memakai dari pendinginnya, dan ternyata panasnya bisa tersalurkan ya, karena di sini saya menggunakan elemen yang 100 watt. Nah, jadi meskipun tidak kita lepas, dia masih mampu untuk mencairkan timah. Nah, di sini setelah kita ganti kita tambah timah, selanjutnya adalah kita taruh chipnya. Dan di sini ada beberapa tempat yang mana terlihat di sini ya. Timahnya itu memang saya memberikan timahnya masih kurang ya, kurang cembung. Tadi di bawah itu di bagian, kalau nggak salah di D6 dan D4, kemudian D3 itu timahnya saya kurang banyak memberikannya. Nah, nanti kita cek efeknya ke LED ini gimana. Jadi kita memang harus benar-benar teliti ya. Jadi memang kadang saya juga gitu ya, karena mungkin sudah malam atau gimana, jadi agak kurang teliti. Dan di sini nah kita cek ini dia nyala sebelah tadi ya. Nah, kemudian bisa nyala semuanya. Dan di sini kita patut curiga, kenapa kok seperti itu? Nah, ini nanti kita cek. Ternyata ada beberapa chip dia kurang sempurna penempelannya. Nah, di sini secara kasat mata saya cek, saya lihat itu dia kurang meresap di bagian chipnya. Dan tentu saja kalau kasusnya seperti ini, kita harus mencoba untuk mengecek ulang di bagian chip LED-nya. Dan di sini ya, ada yang nggak nyala ya. Nah, ini biasanya baru ketahuan kalau dia nanti pemakaian agak lama, nanti dia akan putus chip LED-nya, karena terjadi percikan di bagian chip LED yang kurang menempel. Nah, dan di sini saya coba untuk melepas ulang, kita panasi ulang, dan itu tadi saya tambah menggunakan korek ya, supaya lebih cepat lagi, karena ini memang PCB-nya tebel karena ketambahan dari casingnya. Dan di sini saya cek, saya tambah timah ya tadi. Jadi sambil kita cek chip LED-nya, kita tambahkan timah ya, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi sambil kita geser, kita cek LED-nya yang belum meresap timahnya, sambil kita tambah menggunakan timahnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Semoga saja penjelasannya bisa dipahami ya. Jadi kita ngecek LED-nya itu dia nempel apa enggaknya tadi menggunakan timah. Bisa kamu ulangi videonya. Jadi kalau kita geser menggunakan timah dia tidak meresap, kita tambahkan timahnya. Jadi timahnya tinggal kita taruh di bawahnya, sehingga chip LED-nya ini dia langsung meresap dan menempel dengan sempurna. Nah, tentu saja kita harus praktek supaya bisa mengetahui yang saya maksud ya. Jadi kalau timahnya itu meresap ke LED, dia semacam seperti itu. Di video kelihatan ya. Jadi LED-nya memang kelihatan meresap timahnya ini. Nah, di sini saya pasang kembali
untuk casingnya, dan usahakan untuk pemasangan casing ini memang benar-benar rapat ya, karena ini panasnya agar bisa tersalurkan dengan baik. Nah, biasanya kita tekan, kita pukul sedikit-sedikit ya, supaya dia benar-benar nempel dengan kuat ke bagian heatsink yang ada di casingnya. Nah, kemudian di sini untuk tahap selanjutnya adalah kita sambungkan kutub positif dan juga negatifnya. Dan biasanya untuk timah bawaan Philips itu dia agak keras ya, jadi perlu kita sedikit korek-korek seperti itu supaya dia lebih mudah untuk disolder. Dan biasanya saya menggunakan timah yang baru untuk menambah dari timah yang lama agar dia semakin mudah untuk kita solder. Dan di sini saya sedikit menambahkan fluk ya, fluk solder, nah, supaya mempermudah lagi ya. Tuh kita solder, coba. Nah, timah sudah menempel. Jadi tandanya seperti itu. Kalau timah menempel itu dia seperti meresap antara timah yang baru dan timah yang lama. Dan untuk solder ini yang paling bagus kita memakai yang 60 watt sebenarnya untuk pemakaian yang ekstrim seperti ini, karena ini dia penyerapan panasnya ke heatsink yang menjadikan solder itu dia sulit untuk menempel. Kalau soldernya 60 watt biasanya itu dia sangat mudah sekali untuk kita gunakan menyolder. Nah, dan di sini saya menggunakan solder yang 40 watt. Nah, jadi agak sedikit kelihatan keras ya nyoldernya. Kecuali timah yang baru seperti itu, dia mungkin agak ringan ketika kita solder. Nah, dan di sini kita solder di bagian positif ke positif dan negatif ke negatif. Jadi poinnya tadi di video ini adalah kita memang harus berhati-hati ketika kita cek LED-nya dia kok ada sedikit kejanggalan, kita harus mencari kejanggalannya. Kalau di video ini tadi memang ada beberapa chip yang kurang menempel. Kalau kita biarkan nanti efeknya sangat buruk. Ketika sebelah paralelnya itu dia off, nanti sebelahnya nggak akan kuat menahan arus dari driver ini, sehingga menjadikan lampu cepat putus ya. Dan di sini sudah menyala dengan sempurna. Kemudian kita cek berapa watt untuk lampu ini. Dan untuk servis seperti ini biasanya saya narik sekitar antara 18 sampai 20.000 ya, biasanya segitu. Nah, itu pun tergantung dari komponen yang kita gunakan. Dan di sini terlihat 20 watt ya. Ini nanti ketika kita nyalakan dia akan turun wattnya, turun sampai 19 watt biasanya. Karena ini serialnya tidak saya kurangi untuk lampu ini. Nah, sudah turun ya 0,1 watt. Biasanya nanti dia akan turun seperti itu sampai 19 watt. Nah, mungkin sekian video kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya untuk video kita kali ini, meskipun sangat sedikit. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.